Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alivia Rizky Putra Wahyu dengan NPM 062020107335. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan pada pertemuan 4, yaitu modul 7 dan 8. Di modul 7 akan saya sampaikan tentang manajemen proses dan penjadwalan. Pada sebab 7.1 yaitu menampilkan status proses. Pertama, menampilkan status proses. Pertama, masuk ke terminal dan login sebagai root. Yang kedua, menampilkan proses yang hanya digunakan user menggunakan option min u atau user. Dan caranya yaitu dengan perintah ps min u. Selanjutnya, ketiga, mencari proses yang lebih spesifik user. Proses ini hanya terbatas pada proses milik pemakai user, di mana pemakai tersebut melakukan login. Nah, di sini perintahnya yaitu ps min u dengan nama username-nya yaitu Bagas 7335, dan akan menampilkan PID dan timestamp-nya. Selanjutnya, keempat, mencari proses lainnya dengan opsi A atau all dan AU atau all user. Perintahnya yaitu ps min a dan akan menampilkan PID, TTY, time GMT-nya. Kalau hasilnya dengan perintah ps min a, dengan ps min au yang menampilkan beberapa proses lainnya yang lebih banyak. Selanjutnya, kelima, menampilkan hubungan proses parent dan child user. Ini dan perintah ini menu dengan nama usernya dan menampilkan seperti ini. Terakhir, catatlah hasil dan langkah-langkah percobaan di atas. Yang ke B yaitu menghentikan proses menggunakan PID. Yang pertama yaitu buka Mozilla Firefox. Kedua, kembali ke terminal dan tampilkan proses yang sedang berjalan dengan perintah ps min a, kapital A-nya, dan akan menampilkan seluruh PID dan time GMT yang sudah berjalan. Dan ketiga yaitu cari nama PID yang menunjukkan proses Firefox atau cari yang ada kata Firefox-nya. Ini muncul seperti ini. Dan langkah keempat yaitu matikan proses Mozilla Firefox dengan perintah kill dengan nama PID-nya yaitu 2848. Ya, setelah hasil dan langkah-langkah percobaan di atas. Pada sebab 7.2 yaitu penjadwalan. Pertama yaitu konfigurasi cron tab. Angkanya yaitu login dengan username dan password Anda yang awal pada saat Linux startup, akan ke login dahulu username dan passwordnya. Dan kedua, masuk ke terminal dengan menggunakan tombol kombinasi yaitu Ctrl, Alt dan huruf T. Selanjutnya yaitu membuka default dari cron tab. Dan perintahnya yaitu cron tab main 1. Keempat yaitu mengedit cron tab dengan perintah cron tab min e. Selanjutnya yaitu lalu isi konfigurasi cron tab seperti ini. Dari sini saya memilih yaitu nano yang untuk mengeditnya, dan
pada isi konfigurasinya masuk ke editor nano dengan isi yaitu arteries /1 arteries sebanyak 4 dan usahakan ada spasi masing-masing arteries yaitu touch dan ke directory home dan username dan filenya yaitu so.txt. Yang selanjutnya arteries/2 arteriesnya sama, tidak boleh berdekatan, harus ada spasi, dan rm dan ke directory so.txt dan menyimpannya yaitu dengan kombinasi x y setelah itu enter. Dan yang untuk menampilkan hasilnya yaitu dengan perintah cron tab min l. Selanjutnya yang keenam, menghapus cron tab dengan menggunakan perintahnya yaitu dengan cron tab min r. Untuk melihatnya apakah sudah terhapus dengan cron tab min l. Adalah hasil dan langkah-langkah percobaan di atas. Pada mode 8 akan saya jelaskan tentang sistem backup. Langkah-langkahnya yaitu pada sebuah pertama, membuat file script shell. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke terminal dan login sebagai root. Kedua, buatlah file backup.sa dengan perintahnya yaitu nano ke directory home dan username dan nama filenya yaitu backup.sh. Dan akan masuk ke editor nano dan mengetikkan ini dan pin sh dan program backup srcdir, isinya itu directory, username dan dokumen. Di dstdir isinya yaitu directory, username dan backup. Nah, di dalam file name-nya yaitu ug dan tanggal plus persen y persen min m persen dan min 2. Selanjutnya min dan kurung tanggal persen dan akhirnya yaitu tgz. Tar dengan perintahnya yaitu create zip file yang akan dibuat adalah dstdir-nya dan file name-nya, selanjutnya srcdir-nya. Dan sebenarnya ya dengan tombol kombinasi secara X dan Y dan tekan enter. Adalah hasil langkah-langkah percobaannya. Dan jangan mengubah permission pada file script shell. Langkah pertama yaitu masuk ke terminal dan login sebagai root. Masukkan password. Selanjutnya kedua, rubah kepemilikan file dan direktori menjadi milik grup. Perintahnya yaitu saya buat grup terlebih dahulu, yang perintah grup add dan nama grupnya adalah Bagas. Dan untuk merubahnya dengan chgrp nama grupnya dan ke directory dengan username dan nama filenya. Selanjutnya rubah akses directory dan file. Sebenarnya ada rubah kepemilikan, yang ini adalah rubah aksesnya. Dan perintah chmod 740. 740-nya adalah keterangan 7. Bisa read, write, execute. Yang keempat hanya read. Yang keenam
ngeakses ke directory, username, dan filenya. Kemudian akses file backup ls-l, terus saya tambahkan ke directory home dan username-nya. Setelah hasil dari langkah-langkah percobaan, selanjutnya yang ke C, menjalankan script shell. Langkahnya ialah masuk ke terminal dan login sebagai root, jalankan file backup.sh, yang C adalah menjalankan script shell. Yang pertama ya masuk ke terminal dan login sebagai root. Setelah masuk ke password, langkahnya yaitu jalankan file backup.sh dengan perintah sh ke directory dengan username dan backup.sh. Dan ya sekarang pindah ke directory home dengan username ya adalah bagas dan backup. Dan seperti ini. Saya itu lalu ekstrak file yang ada di dalam folder dan saya zoom dan ini perintahnya yaitu tar dan xzvf dan nama filenya ada backup.sh dan xz. Adalah hasil dari langkah-langkah percobaan di atas. Sekian.